Kami dari kelompok selanjutnya yaitu dengan beranggotakan Imro'atus Sholihah Rabbaniyah dengan NPM 2204060024 dan Mbak Zahra Yasmin Dinda Maharani dengan NPM 2204060005. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori dalam metode penelitian kualitatif. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori. Menurut Bahar tahun 2011, teori adalah seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai konsep. Dalam penelitian kualitatif, teori yang sudah ada memiliki kegunaan yang cukup penting. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan secara lebih longgar. Teori memungkinkan dan membantu untuk memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi bersifat jamak untuk berubah sebagaimana teori sosial berubah. Pada umumnya, teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber inspirasi dan pembanding. Penelitian kualitatif. Mungkin sebelumnya sudah dibahas, kita akan mereview sedikit ya. Poin pertama yaitu metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna data yang sebenarnya. Kemudian, menurut Sugiono, tahun 2015, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagaimana lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Mirip seperti poin yang pertama. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena atau gejala. Posisi dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Menurut J.W. Creswell, 1998, peneliti kualitatif perlu menyadari perlunya dan tata cara penggunaan perspektif teori di dalam kajiannya. Ilmu-ilmu sosial memberikan penjelasan, prediksi, dan generalisasi tentang bagaimana aspek-aspek kehidupan manusia berperan. Kemudian sementara menurut Bahar tahun 2011 menyatakan bahwa posisi teori pada pendekatan kualitatif harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Paling tidak ada 3 aspek fungsi teori yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah konsep-konsep yang ditemukan pada teori terdahulu dapat dipinjam sementara sampai ditemukan konsep yang sebenarnya dari kancah untuk merumuskan masalah, membangun kerangka berpikir, dan menyusun bahan wawancara. Kemudian kedua, ketika peneliti sudah menemukan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan, ia perlu memeriksa apakah sistem kategori serupa telah ada sebelumnya. Jika iya, maka peneliti perlu memahami tentang apa yang dikatakan oleh peneliti lain tentang kategori tersebut. Hal ini dilakukan hanya untuk perbandingan saja, bukan untuk mengikutinya. Kemudian yang ketiga, proposi teoritik yang ditemukan dalam penelitian kualitatif yang memiliki hubungan dengan teori yang sudah dikenal merupakan sumbangan baru untuk memperluas teori yang sudah ada. Untuk penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada, teori tersebut bermanfaat bagi peneliti pada 3 hal berikut. Yang pertama adalah penelitian dapat dengan bebas memilih data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan teori awalnya dapat diubah, ditambah, atau dimodifikasi. Poin kedua, teori yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan atau wawancara untuk mengumpul data awal. Kemudian poin ketiga, jika ditemukan penelitian sekarang berbeda dari teori yang sudah ada, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya berbeda dengan teori yang ada. Yang perlu diperhatikan adalah ada 2 bentuk perangkat yang digunakan dalam merancang kerangka konseptual sebagai panduan kerja dalam penelitian kualitatif. Kedua perangkat yang dimaksud adalah paradigma ilmiah, paradigma alamiah,
dan pola pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada dasarnya, kedua perangkat ini bersifat saling melengkapi, di mana paradigma alamiah mengarahkan kegiatan penelitian dari mana dimulai dan kemana arahnya, serta bagaimana cara atau proses kerjanya, sedangkan bidang ilmu mempertegas objek material atau substansi yang layak diteliti. Bertolak dari prinsip paradigma alamiah, proses data kualitatif selalu menggunakan metode berpikir induktif. Prinsip pokok teknik analisa ini ialah mengolah dan menganalisa data menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Tujuan akhir penelitian kualitatif ialah menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan/atau pembangunan suatu teori baru. Fungsi dan posisi sebuah teori dalam pengertian sederhana adalah bingkai dari sebuah penelitian kualitatif. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, fungsi dan posisi teori berada pada garis yang kontinum dari awal hingga akhir proses penelitian. Tinggal pada posisi mana pada garis tersebut sebuah teori akan digunakan di masing-masing tradisi penelitian kualitatif. Yang dapat kami sampaikan, presentasikan, sekian dan terima kasih.